Sahabat tani, ini adalah kohe kambing yang sudah kita proses menggunakan bahan yang sangat sederhana. Hanya dengan menggunakan satu butir saja kita bisa memproses pupuk kohe kambing ini hanya menggunakan karung, sahabat. Jadi kita membeli kohe kambing mentah yang ada di dalam karung, kemudian langsung kita proses di dalam karung tersebut. Nah, hasilnya seperti ini dan siap kita gunakan untuk media tanam maupun sebagai pupuk organik susulan, sahabat. Oke sahabat tani, langsung saja kita bikin bagaimana cara membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Ketika kita membeli kohe kambing yang ada di dalam karung ini, tentunya kita ingin membuat kohe ini menjadi matang dan siap diaplikasikan ke tanaman-tanaman kita, sahabat. Nah, kali ini sahabat, kita akan membuat atau fermentasi kohe kambing langsung di dalam karung dengan menggunakan bahan yang sangat sederhana. Tentunya bisa kita dapatkan di sekitar kita, sahabat ya. Nah, untuk langkahnya sahabat, yang pertama kohe kita keluarkan dulu dari karung ini untuk memastikan supaya nanti bahan yang kita campurkan benar-benar tercampur secara merata. Kalau kita langsung berikan ke dalam karung, maka dikhawatirkan bahan tambahnya nanti tidak merata, sahabat ya. Maka perlu kita keluarkan dari karung dulu, sahabat. Nah, ini dia kohe yang masih mentah, yang masih berasal dari kandang. Langkah berikutnya sahabat, bahan yang kita gunakan adalah ragi tape, sahabat ya. Nah, ragi tape ini sangat murah sekali. Satu wadah ini berisi sekitar 25, ini harganya 12.000. Jadi satu butir ragi tape ini kisaran harga Rp500, jadi sangat murah sekali, sahabat. Yang pertama kita hancurkan dulu ragi tapenya. Untuk membeli ragi tape biasanya bisa kita dapatkan di warung-warung di dalam pasar atau warung-warung toko roti, toko plastik, itu biasanya juga menjual ragi tape seperti ini, sahabatnya. Oke, yang pertama kita hancurkan dulu ya, kita larutkan dulu di dalam air supaya nanti larutnya rata. Kita juga sudah menyiapkan air di dalam ember, sahabat. Kita aduk sampai benar-benar terlarut di dalam air. Oke, kemudian kita tuangkan di dalam ember yang sudah kita kasih air. Air yang saya gunakan ini kisaran 10 liter, sahabat. Nah, jadi satu karung ini antara 7 sampai 10 liter ya, disesuaikan dengan kelembaban dari si kohe tersebut. Untuk bahan berikutnya, nah ya, hitam-hitam ini adalah nitrobakter, sahabat ya. Jadi nitrobakter ini bisa kita bikin sendiri yang berasal dari tanah di bawah kohe juga. Untuk bagaimana cara membuatnya nanti akan kita kasih linknya di deskripsi, sahabat. Oke, langkah berikutnya tentunya campuran ini tadi kita berikan ke si kohe mentah ini, sahabat ya. Jadi intinya larutan ini upayakan benar-benar merata supaya nanti proses dekomposisi ya, proses perombakan bahan organik ini akan berlangsung secara optimal. Nah, untuk memastikan bahwa bahan ini tercampur rata, maka kita aduk menggunakan cangkul atau teman-teman bisa menggunakan alat yang lain supaya benar-benar rata, sahabat ya. Ini untuk memastikan nantinya proses fermentasi akan berjalan secara optimal ya. Seperti itu. Jadi untuk kelembabannya kira-kira tidak terlalu basah tetapi juga tidak terlalu kering, yang penting rata dan lembab. Nah, untuk kelembaban ini juga sangat menentukan nanti apakah jadi atau tidak, atau tingkat lama atau tidak jadinya itu ditentukan dari kelembaban ini juga. Terlalu lembab kurang baik atau terlalu kering juga kurang baik. Kalau terlalu kering biasanya mikroba jamur yang kita kasihkan ke media ini dia tidak berkembang, sahabat. Dia hanya berkembang di tempat-tempat yang lembab. Jadi usahakan semua bahan ini akan tercampur dan lembab, sahabat ya. Oke, kalau dirasa sudah benar-benar tercampur rata, sahabat, kemudian kita masukkan kembali ke dalam karung.
Jadi tingkat keberhasilan, tingkat bagaimana lama atau tidaknya jadinya itu juga tergantung dengan bahannya. Bahannya semakin baru keluar, nah ini tentunya juga proses dekomposisinya juga semakin lama. Namun jika semakin lama kita mengambil dari kandangnya, nah ini tentunya juga akan semakin cepat. Rata-rata proses pengomposan ini berkisar antara 1 bulan sampai 2 bulan, tapi biasanya 1,5 bulan itu sudah jadi bagus sekali sahabat. Nah kemudian setelah kita masukkan ke dalam karung kembali, kita tutup rapat. Nah kita tutup kembali ya menggunakan tali, dan kita letakkan di tempat yang teduh sahabat ya. Jadi tempat ini tidak terkena sinar matahari langsung maupun hujan secara langsung. Nah proses ini nanti setiap 1-2 minggu sekali dia dibuka, kemudian kalau bisa ya sebisa mungkin dikeluarkan, kemudian diaduk lagi, dan kita jaga kelembabannya jangan sampai terlalu kering ya sahabat. Atau teman-teman kalau tidak ada waktu ya dibuka saja, kemudian dibalik sahabat di dalam karung, dibalik di dalam karung, dan kemudian diikat kembali dan diamkan sampai dia benar-benar jadi. Dan setelah 1 sampai 1,5 bulan sahabat, biasanya sudah jadi seperti ini. Ini kohei kambing yang sudah jadi setelah kurang lebih 1 bulan. Kenapa secepat ini? Ya karena bahan yang kita gunakan tadi ini sudah agak lama ya kita ambil dari kandang, sehingga 1 bulan sudah hancur lebur seperti ini sahabat. Namun biasanya kalau kohenya ini kohei baru itu 1,5 bulan baru jadi sahabat. Nah jadinya seperti ini, ciri-cirinya dia sudah berwarna lebih gelap, kemudian sudah hancur lebur seperti ini sahabat. Kemudian baunya sudah seperti bau tanah, jadi tidak bau seperti kohei lagi sahabat. Kemudian sudah tidak panas. Nah ini artinya sudah siap kita gunakan menjadi pupuk organik ya, siap kita aplikasikan. Jadi sangat mudah sekali sahabat. Jangan sampai kita memupuk tanaman kita menggunakan kohei mentah, alih-alih kita bisa menyuburkan tanaman, justru malah akan membunuh tanaman itu. Baik sahabat tani, sedikit video kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.